Nah, terus banyak orang beranggapan bahwa sampah ini tanggung jawab siapa? Itu lahan mereka gitu. Terus mereka bakar sampah. Mereka cinta tanah air juga nggak kira-kira? Secara singkatnya bahwa mengubah persepsi atau paradigma itu dilakukan dengan cara yang pertama adalah menyikapi anak muda yang harus kita didik ya. Itu mau nggak mau kita jangan hanya memberikan teori saja. Ya teman-teman, kembali lagi di Suara Bumi, ruang bincang inspiratif tentang alam, kesadaran, dan aksi nyata untuk negeri. Oke, kali ini kita kedatangan bintang tamu spesial yang seorang aktif sebagai konselor dan juga staf Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, dan juga seorang trainer healing dan juga seorang akademisi. Wow, sebuah perpaduan yang unik ya antara seorang praktisi dan juga seorang akademisi. Oke, kita sapa saja langsung, ini dia. Selamat sore Pak Ridho. Selamat sore. Gimana Pak kabarnya nih? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Oke Pak Ridho, kita bincang-bincang ringan aja ya soal anak muda yang untuk supaya cinta tanah air nih terhadap lingkungannya. Kita lihat dari perspektif seorang yang aktif di Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. Ya. Oke, langsung aja pertanyaan ini atau gimana nih Pak? Kok kayaknya masih canggung gini ya? Canggung baru pertama ketemu ya. Oke, mungkin langsung aja. Menurut Pak Ridho nih, gimana sih keadaan lingkungan kita saat ini nih? Ya, kalau kita menyoroti di Semarang sendiri ya, lingkungan kita ini kan jelas aspeknya banyak sekali kalau kita melihat dari aspek ya. Dan yang terpenting bahwa yang perlu kita ketahui bahwa lingkungan di Kota Semarang sendiri pastinya kena suatu perubahan jelas. Itu pun tidak hanya dari persampahan saja, tapi dari polusi udara, air ya, termasuk adanya hal-hal lain yang bisa mempengaruhi keadaan di lingkungan di Kota Semarang. Itu kalau bicara Kota Semarang. Iya, bener banget. Apalagi kan ini juga lokasinya di Kota Semarang ya. Nah, menurut Pak Ridho sendiri nih, gimana sih menumbuhkan cinta tanah air terhadap khususnya orang-orang yang di Semarang gitu, supaya cinta tanah air melalui lingkungannya gitu? Cinta tanah air melalui lingkungannya? Iya. Sebenarnya banyak ya Mbak. Iya. Kalau saya kan karena kebetulan di bidang pengolahan sampah. Kalau kita sudah cinta sama tanah air, cinta lingkungan terutama ya, pastinya kita peduli sama lingkungan kita dan peduli dengan sampah. Bicara sampah, banyak orang yang masih sering kurang paham kadang dengan keberadaan sampah sendiri. Karena masih banyak orang di luaran sana, bahkan di sekitar kami, mungkin di Panjenengan juga atau rekan-rekan kami juga masih kurang aware dengan sampah yang mereka produksi atau sampah yang mereka hasilkan. Iya, benar banget. Contoh nyata sangat mudah sekali. Ketika kita mulai mengkonsumsi sesuatu, bahkan sudah ada sisanya, residu ya, kira-kira langsung dibuang ke tempat sampah kan? Iya, benar. Nah, terus banyak orang beranggapan bahwa sampah ini tanggung jawab siapa? Sebenarnya tanggung jawab diri sendiri gitu. Ya, kalau yang sadar. Kalau yang kurang sadar ya nanti pasti, ada yang mungut, nanti ada yang bersihin. Iya, sampahku adalah tanggung jawab pemerintah karena kebanyakan gitu. Iya. Padahal sampah yang kita produksi ini harusnya tanggung jawab kita. Itu salah satu hal kecil saja. Termasuk kesadaran bahwa kita ketika sudah memproduksi suatu hal residu sampah itu ya mau nggak mau harus kita pilah, kita harus kelola dengan baik. Nah, itu salah satu perwujudan cinta tanah air dari segi lingkungan. Benar. Belum lagi ketika ada yang sekitaran kita, itu lahan mereka gitu, terus mereka bakar sampah. Mereka cinta tanah air juga nggak kira-kira? Enggak sih. Dari aspek kepedulian lo ya, Iya. ya kan enggak. Polusinya pasti kena ke tetangga sebelah.
Lalu selain asap, residu pembakarannya juga akan mencemari tanah, mencemari air juga. Nah, itu kan juga sangat-sangat prihatin ya terhadap itu. Makanya dari situ kita perlu lakukan bagaimana kita mengubah mental, mengubah mindset kita untuk mengolah sampah dengan bijak. Paradigma pengolahan sampah di Kota Semarang masih banyak menggunakan paradigma kumpul, angkut, buang. Ya kan? Bener banget. Ngumpulin Kumpulin dulu, terus udah penuh baru dibuang. dibuang, terus diangkut, buang lagi. Iya. Kalau kita menggunakan paradigma yang baru, beda cerita. Ketika kita produksi sampah, ya kita pilah dulu. Pilah mana organik, mana yang anorganik, mana yang berbahaya, beracun B3. Setelah itu, kita berdayakan sampah ke bank sampah. Atau kita bisa kerjasama dengan TPS 3R. TPST, kita kelola sampah. Dengan cara seperti itu, mengelola sampah dengan bijak, mau nggak mau, satu, lingkungan terjaga, rapi, asri, sehat, ya kan? Iya benar. Tidak ada polusi, tidak ada pencemaran di situ, dan residunya yang masuk ke TPA, tempat pemrosesan akhir, akan berkurang, gitu, Mbak. Benar banget. Iya. Ternyata kalau kita sadar terhadap lingkungan, benefit manfaatnya tuh banyak sekali ya. Banyak Dan sekali. itu juga termasuk implementasi untuk mencintai negeri gitu ya. Ya kan rasa nasionalisme kan? Iya benar banget. Rasa Ternyata nasionalisme bukan hanya sebatas apa ya? Oh kita paham sebuah kebijakan, oh kita paham sebuah aturan, oh kita paham terhadap norma-norma dan etika gitu. Tapi kan kita harus paham apa implementasi yang harus kita lakukan. Yang implementasi kan berarti melakukan kan iya benar. suatu bentuk gerakan. Nah, gitu, Mbak. Ternyata hal-hal terkecil yang kita anggap itu nggak interesting terhadap diri kita nih, ternyata juga berpengaruh besar banget terhadap lingkungan gitu ya. Dan itu juga sebuah bentuk cinta tanah air mulai dari diri sendiri nih gitu ya ternyata ya. Betul, betul. Sangat memprihatinkan berarti ya Pak ya. Terus menurut Bapak gimana sih cara ngubah persepsi masyarakat gitu kalau ternyata menjaga lingkungan tuh tanggung jawab dari diri sendiri bukan cuma dari pemerintah gitu. Mengubah persepsi. Iya. Persepsi dirubah itu dengan cara kita menyikapi dulu. Kalau kami di Dinas Lingkungan Hidup sendiri, kita tidak hanya konsep 3R. Konsep Reduce, reuse, ya, recycle gitu. Jadi waktu itu kami tambahin sempat bergejolak ya, Mas kok tambahin R yang lain-lain tuh apa maksudnya? Sebelum kita melakukan kebiasaan, kita membiasakan diri. Kalau orang psikologi ya, itu jadi kan kita harus merencanakan dulu apa yang mau kita lakuin dengan cara memikirkan. Perencanaannya dipikirin tuh. Saya punya teman namanya Mbak Lesta, itu dia, wah itu perencanaan mateng kan, itu harus itu kan rating kan, memikirkan dulu gimana caranya konsep-konsep yang ada itu gimana. Salah di rating gimana? Rating kita pikirin dulu, habis itu apa? Analisis kah? Dianalisa, lalu kita coba kembangin dulu, di trial dulu, trial and error. Ya kan? Tapi secara singkatnya bahwa mengubah persepsi atau paradigma itu dilakukan dengan cara yang pertama adalah bagaimana kita membiasakan diri dulu. Kalau kita sudah terpikir, oh aku harus seperti ini nih, gitu, baru kita biasain diri. Terus, susah ya, tapi. Nah itu kata susah itu kan ada di sini nih. Iya benar. kalau makanya saya membiasakan diri berarti mencoba kan, mencoba dulu terus terbiasa. Setelah kebiasaan jadi pola nggak? Iya benar, jadi pola kehidupan kayak terbiasa. Kemudian dilakukan lagi. Terus dari kebiasaan tadi jadi sikap enggak kira-kira? Iya. Nah, setelah jadi sikap jadi apa? Jadi implementasi ya. Perilaku kan? Iya, perilaku. Gaya hidup kan? Iya. Nah, seperti itu. Merubahnya tidak hanya kalau orang-orang di luar sana bilang omon-omon gitu kan. Omon-omon ketinggian gitu. Pak, ketinggian. Omon-omon. Enggak omon-omon. Jadi kita nggak omong doang, iya, tapi kita harus
melakukan juga. Melakukan juga, membiasakan diri, lalu kita bersikap, lalu bisa jadi gaya hidup, terus ya sudah. Jadi perilaku dalam kehidupan seharian. Cocok kan? Cocok banget. Tapi kan pasti ada tantangannya kan Pak dalam melakukan itu semua. Nggak selamanya kita oke nih, pas dipikirin, pas dianalisa, pas ini oke, kemudian tapi pas di trial kan kadang pas di trial oke, tapi pas dilakukan di kehidupan yang nyata, bener-bener nyata nih, kadang kayak loh ada yang berubah, ini ada yang beda gitu. Gimana cara menghadapi tantangannya? Pasti ada gap. Iya. Ya, gap itu wajar kita temui. Kita mau ajian apapun, kita mau melakukan praktek apapun, pasti ada gap. Ada gap itu biasanya dipengaruhi variabel-variabel lain yang bisa mempengaruhi ya. Dan gap itu harus kita analisa lagi. Kenapa nih orang seperti ini? Kenapa ini mereka bersikap seperti ini? Adapun ketika kita harus berubah atau implementasikan sebuah kebijakan, misal contoh gitu, pasti ada penolakan. Wajar nggak kira-kira? Wajar. Terus kalau menurut Anda, ini saya tanya kembali, menurut Anda apa yang harus dilakukan ketika Anda misalkan menempatkan diri sebagai seorang pimpinan atau seorang pemuka? Apa coba kira-kira? Akan menganalisis apa yang salah, mencari tahu apa terus? yang kurang, apa yang perlu diperbaiki, atau apa sebenarnya yang kosong hingga ada celah untuk kesalahan itu masuk. Ya, jadi memang seperti itu Mbak. Dan realita yang kita hadapin, tantangan terbesar adalah pastinya dukungan dari pemerintah. Diri sendiri dulu. Kita ini kan masyarakat kan, masyarakat. Terus ketidaktersediaan anggaran pasti itu kalau dari segi pemerintah loh ya. Lalu tidak ada dukungan dari masyarakat itu kan banyak sekali tidak mendukung karena apa, mereka bersikap demikian. Pastinya dipengaruhi oleh ada yang ditunggangi elemen tertentu, ada juga yang karena sudah kebiasaan di sana. Kita nggak usah sebut daerah-daerahnya ya. Ada yang mungkin sudah biasa, kami tidak mau merealisasikan kebijakan ini gitu, karena kami sudah terbiasa mengelola lingkungan sedemikian. Yang mereka anggap adalah hal yang paling simpel. Nah, kebiasaan-kebiasaan itu menjadi gap akhirnya. Dan tantangan terbesar kami di pemerintah ya khususnya, yaitu menerima daya terima masyarakat yang memang kurang mendukung adanya kebijakan-kebijakan tertentu. Itu agak susah ya berarti ya, agak berat juga atas tantangan-tantangan itu nih. Ya, tantangan berat itu kan bisa kita sikapi dengan baik apabila masyarakat dan pemerintah itu berkolaborasi. Juga makanya dari dulu Semarang punya tagline apa? Bergerak bersama. Saya bukan orang Semarang soalnya. Ini saya kasih tahu juga. Iya maaf. Sekarang baru orang Semarang ya, jadi tahu kondisi-kondisi lingkungan gitu. Nah, terus menurut Bapak nih, ternyata kan anak muda itu kalau kita kenal anak muda itu sebagai agent of change, ya kan, agen perubahan. Nah, dari supaya ada dalam mindset mereka udah ada tertanam nih untuk cinta terhadap negeri melalui lingkungan gitu. Gimana nanaminya? Selain mindsetnya gitu, apalagi anak muda sekarang kan banyak sekali kegiatan ya. Apalagi anak muda yang suka naik gunung itu ya kan, itu kan juga salah satu sebagai bisa, kalau di naik gunung kan ada perhitungan sampah nih Pak, bisa soal sampah ya kan. Apakah itu juga termasuk cinta lingkungan, cinta tanah air melalui lingkungan? Iya, itu indikator juga ya. Jadi ketika kita menyikapi anak muda yang harus kita didik ya, itu mau nggak mau kita jangan hanya memberikan teori saja, tapi jegur kalau bahasa Jawanya, harus turun langsung. Juga. Kita aksi ya. Kemarin kan saya sangat setuju sekali yang dilakukan oleh UIN kemarin di beberapa bulan yang lalu. Itu mereka tidak hanya berteori seminar saja gitu, tapi setelah itu 1 hari kemudian mereka melakukan bersih-bersih pantai. Nah, maka waktu itu saya sampaikan ke forum ya pada saat seminar itu, di sini jangan sampai atau jangan hanya
berhenti di sini saja, tapi lakukan aksi berkelanjutan kan jadi kebiasaan tuh. Iya. Nah, itu yang ingin saya sampaikan di sana. Dengan adanya pola kebiasaan pasti akan menjadi perilaku, gaya hidup, ya kan? Lifestyle. Nah, itu makanya cara menginstalnya demikian. Dan memang itu sudah diterapkan oleh teman-teman, tidak hanya mahasiswa, teman-teman aktivis yang masih muda-muda. Contoh Pandawara, mereka kan aksi, kebanyakan aksi. Nah, maka dari itu kami bertitip pesan kepada para anak muda, pegiat lingkungan pemuda, ya, apapun itu yang masih muda-muda, sepuh pun juga harus juga ikut aksi. Yang penting ada aksinya, gitu. Mulai dari anak muda sampai nanti orang tua ya, harus sadar. Apalagi kalau kita berbicara orang tua kan, terutama ibu-ibu ya Pak ya, itu sering banget. Ada yang memang sadar, kemudian tidak membuang sampah. Mereka lebih memilih, ada kan yang memilih sampai didaur ulang, dibuat kerajinan-kerajinan. Tetapi ada yang kumpulin, bakar, hilang. Kumpulin, praktis buang, aja ya. Iya, dipraktis aja gitu. Ternyata susah gitu. Mulai dari awal, ternyata itu juga salah satu bentuk cinta tanah air gitu, secara nggak sadar ya. Gitu ya Pak ya. Kalau pesan Bapak nih buat anak muda supaya terutama anak muda, kemudian ibu-ibu rumah tangga ya yang melihat, kemudian Oke, buat mereka gimana sih pesannya supaya menyadarkan bahwasanya mulai dari bersih-bersih sampah, mulai dari sampah, bahwasanya itu merupakan bentuk cinta tanah air gitu. Iya, jadi sampah itu, kalau tadi saya prolog di awal, sampah itu kan bukan suatu yang sebenarnya bukan suatu yang rumit ya. Kalau kita bisa berperilaku bijak dalam mengolah sampah. Pesan saya kepada rekan-rekan mahasiswa, pemuda-pemudi di Semarang atau di Jawa Tengah, Indonesia, termasuk juga ibu-ibu muda, para orang tua, pastinya kan bijak mengolah sampah itu lebih baik, karena dengan kita bijak mengolah sampah dari rumah, lalu kita berdayakan sampah di bank sampah, lalu kita mulai sadar terhadap lingkungan, misal pun ada sampah kita ambil gitu kan, itu merupakan salah satu kecintaan kita terhadap lingkungan, dan secara tidak langsung kita juga cinta terhadap tanah air. Dan memang Indonesia sekarang lagi crowded masalah sampah, maka tidak hanya Semarang saja yang riwah masalah sampah. Di Solo, di Jogja, di Jawa Barat, di manapun juga riwah masalah sampah. Maka dari itu tadi kita bawa tagline dari Semarang itu, bergerak bersama dengan pemerintah, dengan stakeholder terkait, kita mulai bijak kelola sampah dari rumah. Bijak sampah mengelola dari rumah. Bijak mengolah sampah dari rumah. Bijak mengolah sampah dari rumah gitu. Oke, baik. Kasih Pak 3-2 kata closing statement buat teman-teman gitu. Teman-teman siapa nih? Ini di kameranya di sini buat teman-teman gitu. Supaya lebih, ternyata kamu tuh juga bisa mencintai atau cinta tanah air mulai dari sampah gitu. Ya, jadi kalau cinta tanah air tuh tidak hanya mencintai tanah air saja, cintai diri sendiri dulu. Ya, kalau yang lain-lain ini, kalau awannya pengen nge-cut sih ya Mbak, karena pengen ketawa dulu gitu. Karena ada beberapa orang, karena teman-teman saya yang sebelah sini itu cintanya tak tersampaikan terus ya. Mungkin ada yang berminat Mas Mbak, Mas ya mau Mbak. Itu jadi apa mau ya lali tuh. Closing statement buat anak muda supaya ternyata nggak cuma kasarannya, nggak cuma demo-demo kita cinta tanah air gitu kan, apalagi buat mahasiswa gitu kan. Jadi aksi yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita mencintai tanah air itu dengan satu konsepnya, cintai diri sendiri dulu, lalu cintai apa Jal? Mencintai aku gimana mengagak dulu. Kalau ngomong cinta ini orang satu orang ini dia orang perencanaan Mas, tapi dia merencanakan cintanya tidak terrealisasi. sorry ya, baik Mas Mbak, untuk
panjenengan semuanya terkait cinta tanah air itu tidak hanya sebatas bagaimana kita memiliki rasa nasionalisme, tapi kepedulian kita terhadap lingkungan itu pun juga akhirnya kita bisa memberikan yang terbaik untuk orang-orang di sekitar. Dengan kita mencintai lingkungan kita, dengan kita peduli dengan lingkungan kita, mau nggak mau kita akan memberikan suatu hal yang terbaik untuk sekitar kita, begitu. Oke, terima kasih Pak Ridho Ya, atas sama-sama. insight yang diberikan pada hari ini. Semoga memberikan impact yang bermanfaat bagi banyak orang yang mendengarkan, yang menonton ya teman-teman ya. Jadi jangan lupa untuk selalu mencintai diri kamu sendiri, karena cinta tanah air itu mulainya dari diri sendiri. Betul Betul banget ya Pak ya. Oke, terima kasih untuk hari ini Pak Ridho. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih.